Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog khusus tetap dengan Bapak Bupati Pasaman Barat, Bapak Barudin R. Tadi kita dengan posisi duduk ya Pak. Sekarang kita dengan posisi agak santai berdiri ini. Tadi sudah bicara tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pasaman Barat sendiri, dan tentunya untuk mengcover dari potensi sumber daya alam ini tadi sudah disebutkan sistem desi gudang juga yang telah diterapkan, dan ini bicara tentang infrastrukturnya Pak. Tentunya dengan potensi hasil alam yang sangat luar biasa ini tentunya harus dilengkapi dengan infrastruktur, sistem pemasarannya seperti apa, sehingga ini tidak terjadi potensi ini menjadi basi nantinya. Ini seperti apa sih konsepnya yang digagas oleh Pasaman Barat sendiri? Jadi begini, memang membangun sebuah negari ini pemikirannya harus lebih luas dan jangkauannya harus jauh ke depan. Begini, saya melihat potensi jagung. Kita melihat potensi kelapa sawit. Ada permasalahan yang sebabkan ini. Permasalahan pokok seperti sekarang ini adalah itu minyak CPO itu kan dari ribuan ton yang ada itu dibawa dengan kendaraan. Betul. Itu merusak infrastruktur, merusak jalan. Muatannya 30 ton, sehingga jalan rusak. Saya berpikir bagaimana supaya jalan itu tidak rusak. Oleh sebab itu saya punya konsep. Saya harus ada pelabuhan. Nah, oleh sebab itu sekarang kita bangunlah pelabuhan yang namanya Pelabuhan Teluk Tapang yang ada di Air Bangis. Kita harapkan Teluk Tapang ini nanti akan bisa menampung seluruh CPO yang ada sehingga tidak lagi merusak jalan. Betul. Nanti akan merusak jalan Pariaman, Padang, Agam, dan Pasaman Barat sendiri. Oleh sebab itu kita bangun sekarang nih Teluk Tapang. Sekitar tahun 2013-2014 diharapkan Teluk Tapang sudah beroperasi. Jadi sekarang sudah sekitar 60%. Nah, dari dalam 2 tahun ini beroperasi. Sehingga sekarang kita sedang membuat perencanaan bagaimana membangun tangki-tangki untuk menampung. Nah, sekarang PTP 4 sudah menyiapkan dana sekitar 400 miliar untuk membangun tangki. Kita berikan lokasi, semuanya nanti masuk ke tangki, dari tangki langsung ke kapal. Betul. Nah, inilah sebagai terobosan yang kita lakukan, dan kemudian kita harus membina dengan para investor. Bagaimana investor bisa ke Pasaman Barat dengan jalannya 4 jam dari Padang. Nanti insya Allah dalam bulan ini, dalam tahun ini, Pasaman Barat sudah mempunyai bandara bernama Bandara Pusako Anak Nagari yang dibangun oleh anak negara sendiri, yaitu saya sebagai bupatinya. Nah, ini sudah kita uji coba. Dengan demikian seluruh investor yang datang dari Jakarta ke Padang, dari Padang nanti akan hanya makan waktu setengah jam, dia bisa kembali ke Jakarta pada hari yang sama. Betul. Nah, ini luar biasa barangkali. Nah, ini sudah kita coba. Kemarin investor dari Korea dengan pesawat Susi masuk ke Pasaman Barat, kemudian dia sampai di sini pagi, di Pasaman Barat pagi, siang sudah berangkat lagi ke Korea. Ini untuk waktu bandara yang ini singkat berarti untuk menempuh ke Pasaman Barat. Nah, jadi ada bandara, ada pelabuhan laut. Jadi saya menamakan sekarang Pasaman Barat ini adalah daerah penyangga Provinsi Sumatera Barat. Penyangga di bidang perhubungan laut dan penyangga untuk udara. Sehingga kalau umpamanya terjadi tsunami, pelabuhan BIM tidak bisa digunakan, Pasaman Barat siap hendaknya nanti menampung. Baik. Daerah-daerah yang begini. Oleh sebab itu, dalam pembangunan ini sekarang kita mencoba membangun bandara, membangun pelabuhan laut, dan sarana prasarana untuk itu sudah kita persiapkan. Baik. Tentunya untuk bicara tentang pelabuhan laut sendiri ini cukup unik, dan kita akan juga bahas tentang pelabuhan udara nanti. Ini tidak hanya CPO tentunya. Pasaman Barat juga terkenal dengan potensi perikanan dan kelautannya. Apakah nanti pelabuhan laut ini akan juga melakukan ekspor langsung perikanan untuk begini? Untuk menampung udang terutama dan ikan kerapu. Sekarang di Pasaman Barat sudah ada budidaya ikan kerapu. Nah, sekarang sudah kita mulai. Yang kedua, Susi Air, dia itu kan perusahaan yang bergerak dengan udang. Sekarang akan kita pinjamkan sebuah pulau kepada Susi. Besok akan saya tanda tangani pinjam pakai pulau itu, di mana Susi Air ini nanti perusahaannya akan menebar bibit udang di sekitar pulau itu. Betul. Kita punya. Dengan demikian, sebaran udang ini akan beredar di sekitar kawasan perairan Laut Tapang ini. Dan ini nanti akan ada sebuah sistem
apabila ini udang sudah disebar, nanti ada waktu tertentu boleh diambil. Yang mengambil bukan perusahaan, yang mengambil masyarakat Air Bangis. Kemudian dijual kepada Susi. Nah, dan akan dibawa langsung dari Air Bangis ke pelabuhan kita, ke bandara. Dari bandara bisa ke ekspor ke luar negeri. Oke, baik. Dan bicara tentang bandara ini sendiri, Pak, ini tentunya masih dilalui oleh sifatnya pesawat yang kecil. Ini untuk kedepannya seperti apa? Insya Allah ini akan, kalau sekarang itu baru panjangnya 800 meter. Tahun ini akan ditambah menjadi 1 kilo, 1000 meter. Kemudian pelebarannya juga. Dan ini sudah didarati, sudah uji coba. Kemudian kemarin dari Korea sudah mendarat di situ dan sudah menggunakan, sudah memanfaatkan bandara ini. Setidaknya ini, insya Allah bandara ini operasi tahun ini. Insya Allah. Setidaknya sebagai daerah penyangga Sumatera Barat, darat dan udara, laut, ini bisa terrealisasi, Pak, ya? Betul. Jadi barangkali satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat ini, di luar Padang, kita lah yang mempunyai bandara dan kita yang punya pelabuhan. Oke, baik. Satu-satu barangkali di Sumatera Barat yang sekarang ini ada sama kita. Yang jelas tidak akan jadi provinsi ya, Pak, ya? Oh, tidak. Tidak. Baik. Kita tetap sebagai kabupaten, tapi kabupaten penyangga Provinsi Sumatera Barat. Oke, baik. Dan ini sudah ditinjau oleh Pak Gubernur, kemarin ini Pak Wakil Gubernur, dan semuanya ini kebetulan mereka memberikan dukungan dan katanya apresiasi atas pembangunan Pasaman Barat ini dalam ulang tahun ke-9 yang kemarin. Malahan ini Kabupaten Pasaman Barat paling banyak dikunjungi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak? Sering sekali. Baik. Mungkin beliau punya perhatian, kenapa melihat potensi Pasaman Barat ini memang untuk ke depan memang harus ditingkatkan lagi. Dengan demikian bahwa Pasaman Barat ini barangkali kita niatkan nawaitu saya sebagai daerah penyangga untuk Sumatera Barat. Oke, insyaallah. Iya, baik. Tadi kita sudah membahas banyak hal tadi, tentunya ada hal lain yang juga bisa Bapak sampaikan juga untuk tahun 2013 ini yang menjadi program strategis juga, selain dari bandara, pendidikan dan lain-lain. Ini program strategis, singkat saja, Pak. Program strategis di tahun 2013 ini bocorannya seperti apa? Nah, begini. Program strategi ini, sekarang saya ingin meningkatkan jagung tadi. Jagung, ya. Jagung ini akan kita lipat gandakan, sehingga kita bisa sama-sama seperti Gorontalo. Kalau Gorontalo itu kabupaten, untuk Sumatera Barat, kabupatennya Pasaman Barat sepertinya Gorontalo. InsyaAllah. Oke, baik. Dan ini waktu juga yang membatasi kita, mungkin ada semacam himbauan dan harapannya, karena Pasaman Barat sendiri juga konsumsi dari Sumatera Barat. Ini bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa. Yang pertama tentunya begini, harapan saya kepada masyarakat saya. Saya mengharapkan kepada masyarakat Pasaman Barat supaya kita betul-betul bersama-sama membangun Pasaman Barat ini. Membangun Pasaman Barat di atas agama untuk kemaslahatan umat di Pasaman Barat. Itu terhadap. Jadi oleh sebab itu tentu harapan kita itu mudah-mudahan bisa direspon oleh masyarakat. Kemudian kepada Bapak Gubernur dan kepada pemerintah provinsi, program-program ada di Pasaman Barat ini bukan untuk Pasaman Barat tetapi untuk provinsi dan untuk nasional. Harapan saya Pak Gubernur tentu akan mendorong dan memberikan bantuan. Kemudian kepada pemerintah pusat juga demikian. Dan tahun ini sebuah daerah pariwisata besar akan kita bangun di Pantai Sasak. Sekarang sudah kita mulai, insyaallah. Oke, baik. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, Pak? Ya. Oke, baik. Dan pemirsa, tentunya apa yang dilakukan oleh Pasaman Barat sendiri di usia yang ke-9 ini tentunya patut kita apresiasi, dan tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Barudin ini Pasaman Barat akan tetap bergerak maju, baik itu di berbagai bidang pendidikan, budaya, agama, dan infrastruktur, dan tentunya dengan satu tujuan peningkatan ekonomi masyarakat. Saya Devri Mulyadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.